Halo anak-anak kelas 1. Halo. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang selalu. Jangan lupa rajin belajar, rajin baca Quran, rajin sholat agar menjadi anak yang solih tapi juga pintar. Oke, ketemu lagi dengan Pak Randy di pelajaran tentunya tahsin tahfiz. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu yuk kepada Allah agar senantiasa dimudahkan dalam belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti belajarnya dimudahkan. Oke? Hari ini Pak Randy akan murojaah dulu. Kita akan murojaah dulu surat An-Nazi'at. Murojaah bagi yang sudah hafal. Kalau yang belum berarti namanya menghafal. Dari ayat 1 sampai 5 saja. Gampang kan? Diperhatikan tajwidnya, diperhatikan huruf-hurufnya, diperhatikan ayat-ayatnya. Kalau ada yang salah tentang ayat ataupun apapun itu, tulis di kolom komentar, kasih tahu Pak Randy di mana salahnya. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Shadaqallahul azim. Oke anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah, yang ganteng dan cantik semuanya. Kita akan mulai masuk materi kita ya. Diperhatikan Pak Randy akan mulai kita dengan pelajaran apa? Makna tajwid. Kenapa kita harus belajar tajwid? Anak-anak harus diperhatikan kenapa harus belajar tajwid. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam itu baca Quran. Anak-anak baca Quran tidak? Tentunya baca. Kenapa? Kalau baca Quran itu harus ada yang namanya tajwid. Kenapa kalau tidak belajar tajwid Pak Randy? Apakah akan salah? Tentu. Kalau misalnya ada yang panjang tiba-tiba pendek dan artinya berubah, gimana? Dosa itu. Betul, dosa. Jadi jangan sembarangan baca Quran itu tiba-tiba jadi pendek. Misal contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu betul? Salah. Ternyata harus diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya tajwid. Nah, secara bahasa apa, secara istilah apa kita akan bahas ini. Oke, siap-siap. Kata tajwid berasal dari kata bahasa Arab. Apakah itu? Jawwada, yujawwidu, tajwidan. Yang artinya, menurut bahasa, tajwid adalah memperbaiki atau menyempurnakan. Sedangkan menurut istilah adalah, diperhatikan, ilmu yang menjelaskan hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh ketika membaca Al-Quran. Sekali lagi, Pak Randy kasih tahu. Ilmu tajwid secara istilah, ilmu yang menjelaskan hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh ketika membaca Al-Quran. Jadi, tajwid ini bukan semena-mena dari Pak Randy, tapi dari Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, baca Al-Quran itu harus dengan ilmu dan kaidah-kaidahnya. Apa itu kaidah? Kaidah itu semacam ilmunya. Jadi kalau baca bismillah itu ada ilmunya. Jangan cuma baca bismillahirrahmanirrahim atau baca Al-Fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Bukan, tapi ada panjang pendeknya, ada dengungnya, ada jelasnya. Oke? Itu yang namanya ilmu tajwid. Nah, kalau ada yang tanya, Pak Randy, hukum mempelajari hukum tajwid itu apa? Pak Randy kasih tahu sekarang. Nah, anak-anakku, sesuai dengan firman Allah, dibuka nanti ya di surat Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya adalah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan perlahan-lahan.
Jadi kalau baca Quran itu jangan buru-buru, jangan cepet-cepet pengen selesai. Nanti kurang pahalanya, dapat pahalanya dapat baca aja. Tapi kalau pelan-pelan pakai ilmu tajwid, nah maka akan dapat pahala yang double. Double itu ada 2, ada 3, 5, 10, 100 pahala. Lanjut, hukumnya apa Pak Randy mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya adalah, perhatikan, fardu kifayah bagi kaum muslimin dan fardu ain bagi para guru, ulama yang mendalami agama. Jadi kalau Pak Randy itu belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi lebih dari wajib. Wajib plus wajib. Tapi kalau kalian ya yang masih SD, yang masih SMP, SMA, kuliah, itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib. Jadi ada wajib banget gitu ya. Perhatikan, itu dia hukum membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kalau Pak Randy ditanya sama kalian, Pak Randy tujuannya apa sih belajar ilmu tajwid itu? Nah, tujuannya adalah, yaitu ada yang namanya al-lahan. Apa al-lahan? Al-lahan itu artinya kesalahan membaca Al-Quran. Jadi tujuannya ilmu tajwid itu adalah menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Ya, menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Al-lahan ini dibagi dua. Nah, dibagi dua ya. Perhatikan, ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Pak Randy ulangi sekali lagi. Al-lahan itu dibagi dua, yaitu ada al-lahnu jali, ada al-lahnu khafi. Ya, ada al-lahnu jali, ada al-lahnu khafi. Apa itu? Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke, anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah materi pertama kita sudah berjalan. Pak Randy harapkan semuanya bisa paham. Kalau nggak paham silakan langsung tanya ke Pak Randy apa itu. Pak Randy nggak akan ngasih tugas dulu untuk minggu ini karena nanti kita akan lanjut tentang yang namanya al-lahan. Al-lahan itu adalah kesalahan membaca Al-Quran. Jadi tujuan, lanjut ke tujuan. Tadi Pak Randy sudah jelaskan tajwid itu apa secara bahasa, secara istilah. Terus ada juga hukum mempelajarinya. Jadi hukumnya untuk kalian itu bagaimana, hukumnya untuk Pak Randy, untuk guru-guru agama seperti apa, dan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Ada dua, al-lahnu jali, al-lahnu khafi. Nanti kita belajar minggu depan. Ya, selalu semangat belajar. Kenapa? Karena kesuksesan seorang itu bukan otodidak. Apa itu otodidak? Itu lahir secara langsung. Kita harus berusaha. Kenapa? Harus berusaha karena Allah melihat manusia itu dari usahanya, bukan dari hasilnya. Maka nikmati kalian kelas 1 ini meskipun belum pernah masuk sekolah, belum pernah nyobain duduk di bangku yang sudah baru-baru, belum pernah ketemu dengan Pak Randy langsung di kelas, kita berinteraksi, sabar. Insya Allah corona ini cepat selesai. Selalu berdoa saja. Kalau malas itu nggak akan mungkin kita bisa sukses. Kalau dengan males itu nggak mungkin kita bisa ngalahin corona. Jangan males, selalu berdoa. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Berdoa semoga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan ya siapa tahu di antara kita semua ada yang bisa menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.